Halo semuanya, jadi hari ini kami sedang ada di acara 2 yaitu pembuktian hukum Ohm. Di mana alat yang digunakan itu pertama ada catu daya yang digunakan itu catu daya yang besar. Kenapa? Karena untuk skala tegangannya itu bisa sampai 30 volt. Nah kalau catu daya yang ini cuman ada 2 kali ukuran voltnya, jadi pakai yang ini karena kita butuh data yang banyak. Nah data percobaan pada acara ini yaitu 2 kali, ada 2 data. Yang pertama variasi tegangan dan yang kedua ada variasi hambatan. Nah variasi tegangan nilai resistor yang digunakan itu 1000 ohm. Nah jadi alatnya itu ada catu daya, ada multimeter digital dan juga breadboard. Nah bahan yang digunakan itu ada resistor 1000 ohm. Terus yang pertama nyalakan catu dayanya dulu. Catu dayanya dicolokkan ke stop kontak. Terus di sini nanti dinyalain catu dayanya. Terus untuk yang pertama karena kesepakatan itu kelipatan 2 dari voltnya, jadi kita atur ke 2 volt sebagai data pertama. Nah, kalau di sini datanya udah menunjukkan 2 volt, kita di catu daya ini dia punya positif dan juga negatif. Nah, positifnya yang di catu daya diarahin ke bagian kiri breadboard karena breadboard bagian kiri itu memang positif. Nah, sedangkan negatifnya itu dikebalikannya, yaitu diarahin ke kanannya si breadboard. Nah, terus selanjutnya kita siapin MMD. Nah, yang pertama kita buat ngisi tegangannya ini. Nah, kita arahin ke bagian volt. Nah, kalau udah kan MMD ini punya kabel positif dan juga negatif kan. Nah, nanti bisa di positif dari MMD diarahin ke positifnya breadboard, berarti di bagian kiri. Nah, negatif dari MMD itu diarahin ke negatifnya yang breadboard juga. Muncullah berapa volt, nanti hasil dari ini ditaruh di data perhitungan yang bagian sini. Nah, karena di sini kita butuh data sampai 11, jadi nanti dari sininya bisa kita ganti-ganti. Kalau kelipatan 2 kan berarti 2, 4, 6 dan seterusnya sampai data ke 11. Terus dilakukan hal yang serupa kalau munculnya di MMD ini, nanti datanya taruhnya di sini gitu. Nah, gimana caranya buat mencari si arus ini? Jadi kalau arus ini itu di bagian harus membentuk rangkaian loop tertutup, di mana salah satu kabel yaitu kabel yang kan tadi yang kuat arus itu kita harus membentuk rangkaian loop tertutup. Nah, dari kabel catu daya yang ke resistor ini bisa dicabut satu, bisa negatifnya ataupun positifnya itu bebas. Nah, kalau misalnya ini dicabut yang negatif, nanti disambunginnya ke negatif dari MMD-nya juga. Kemudian kan ini kabel yang MMD positif kosong. Nah, nanti itu buat ngukur, ditempelin ke resistornya buat ngukur si kuat arus. Nah, ini jangan lupa diarahin ke kuat arus miliampere. Nanti muncul berapa dicatat di data ini. Dilakukan sampai data ke 11. Halo teman-teman, jadi di sini kita masih ada di acara kedua yaitu pembuktian hukum Ohm, di mana kita lanjut nih ke percobaan kedua yaitu variasi hambatan. Nah, untuk variasi hambatan itu nilai yang konstan, ada tegangannya dan yang sudah disepakati yaitu 5 volt. Kemudian untuk mencari hambatan dan arus akan dilaksanakan praktikum. Nah, alat dan bahan yang digunakan, alatnya itu yang pertama ada catu daya, lalu ada MMD, lalu ada kabel penghubung dan juga breadboard. Nah, bahan yang digunakan itu resistor. Resistornya itu banyak teman-teman. Jadi kalau di hukum Ohm itu rangkaian dibutuhkan adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri berarti kita butuh resistor minimal 2 di setiap satu rangkaian. Nah, resistor pertama itu ditetapkan menggunakan 1000 ohm dan resistor kedua itu variasinya itu
sebesar ini teman-teman. Dari data 1 sampai 11 itu udah dipastikan butuh berapa resistor. Lalu berdasarkan resistor-resistor yang sudah divariasikan ini, kita cari dulu nih ini tuh resistor warna apa aja guys gitu. Misalnya 1 itu kan 220 ohm. Nah itu berarti kita baca yaitu merah, merah, coklat gitu. Nah terus merah coklat itu kan 220 ohm ditambah dengan 1000 ohm yang mana itu adalah resistor tetap. Jadi 1000 ditambah 220 yaitu 1220. Nah tapi kita juga harus menentukan hambatan yang ada di MMD-nya itu berapa. Kalau secara teori itu kan tadi 1220. Nah kalau di MMD itu berapa sih? Nah caranya itu gini guys. Nah yang pertama kita taruh dulu nih resistor yang konstan, yang tetap. Kemudian di sebelahnya itu ada resistor variasi. Nah untuk penaruhnya itu di antara satu kaki resistor tetap dan satu kaki di resistor variabel itu berada di satu baris ya guys, karena kita seri. Nah kemudian ini MMD-nya diarahin ke ohm. Nah terus bisa diukur nih. Jangan lupa kalau kirinya breadboard itu positif dan kanannya breadboard itu negatif. Nah kalau di MMD positifnya itu adalah kabel merah dan yang negatif itu kabel hitam. Terus kemudian bisa ditempelkan nih teman-teman ke kaki ujung paling kiri dan juga kaki ujung paling kanan. Dan kita lihat nih berapa hambatan yang muncul. Bisa ditempel. Nah ini hambatan yang muncul guys, berarti sekitaran segini ya, 118,4 kilo ohm. Nah ini tadi tuh ada di resistor yang bawah sini guys, bukan yang awal. Nah sekarang gimana sih cara untuk mengisi arusnya ini? Nah kalau arus di praktikum ini tuh harus membentuk rangkaian tertutup teman-teman. Jadi kita membutuhkan kabel penghubung untuk menyalurkan si catu daya yang fungsinya ini mengalirkan arus listrik. Terus buat kabel-kabelnya ini kan positif yang dari catu daya bisa dihubungkan dengan positif yang ada di resistor. Kemudian negatif dari catu daya diarahkan ke MMD. Nah kalau udah yang positifnya si MMD itu ditempelin ke salah satu kaki di resistor. Jangan lupa buat MMD-nya itu diarahin ke miliampere ya guys, karena kita akan mencari arus listrik. Nah kalau misalnya udah ditempelin akan muncul nilai arusnya. Nah kalau ini berarti 0,03 miliampere, seperti itu teman-teman. Nah oh ya, ada case atau kasus kalau misalnya yang di gini guys. Nah kalau kasusnya kayak gini, ini kan kalau tadi tuh positif dari catu daya yang ke resistor kan. Nah kalau misalnya negatif yang catu daya ke negatif resistor itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting kalau menghitung kuat arus itu membentuk rangkaian tertutup. Tapi kalau misalnya mau negatif catu daya ke negatif resistor, itu harus ingat negatifnya resistor atau negatifnya si breadboard ini ada di sebelah kanan. Jadi kalau ganti negatif catu daya yang ini ke bagian kanan sini gitu, jangan di yang sininya karena itu akan kebalik gitu. Nah itu udah disambung-sambung. Nah itu tetap kan guys, tetap 0,03 miliampere gitu. Jadi yang mau di capit antara catu daya dengan resistor, mau plus atau minusnya dari catu daya itu bebas. Yang penting tetap pada positif dan negatifnya si breadboard itu.